Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas harian ataupun aktivitas ibadah. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semuanya yang insya Allah selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum mengenai menjaga kehormatan diri dalam Islam. Apa yang dimaksud kehormatan diri? Dan mengapa kita harus menjaga kehormatan diri? Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia di permukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah selalu dijaga daripada hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya. Bahkan Islam memberikan tuntunan, kalaupun harus dengan mengeluarkan harta demi menjaga kehormatan atau harga diri, hal itu boleh untuk dilakukan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, yang artinya, peliharalah untuk menjaga diri kamu dengan harta kamu. Hadis riwayat Ad-Dailami. Karena itu, dalam perspektif Islam, harga diri itu lebih berharga dan mulia daripada harta benda. Namun yang terlihat sekarang, terkadang manusia rela menjatuhkan harga dirinya demi memperoleh keuntungan harta benda. Selain itu juga, seringkali manusia melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan dengan berdalih membela harga diri. Padahal untuk menjaga kehormatan atau harga diri, menurut ajaran Islam, bukanlah dengan pertengkaran atau kekerasan. Sebab adanya kekerasan justru menghancurkan harga diri. Selain itu, tidak jarang balasan yang timbul akibat dari sikap kekerasan seringkali berlebihan dan tidak terkontrol, sehingga akibatnya justru menjatuhkan martabat kemanusiaannya. Dalam pandangan Islam, manusia itu berharga karena kemuliaannya, sedang kemuliaan seseorang itu bersumber dari kesabaran dan kebijaksanaannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 199, yang artinya adalah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa sikap sabar dengan selalu memberikan maaf, inilah ajaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman. Selain itu, setiap pribadi muslim hendaknya tidak terpengaruh dengan melakukan pembalasan ketika ada orang lain yang bersikap atau berbuat tidak baik kepadanya. Sementara itu, jika diperhatikan kembali, ada yang menarik dari susunan kalimat ayat di atas. Disebutkan bahwa Allah menganjurkan bagi setiap muslim untuk memberikan maaf dengan tujuan agar mereka berbuat baik
dalam artian tidak melayani perbuatan bodoh mereka. Sebab jika perbuatan bodoh mereka kita balas, maka mereka akan melakukan perbuatan yang lebih bodoh lagi dari perbuatan mereka yang pertama. Selain itu juga, jika kita tidak membalas perbuatannya, maka mereka akan merasa cukup dengan perbuatan yang pertama, karena telah membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga secara tidak langsung kita sudah membuat orang lain berbuat baik, karena mereka tidak melakukan perbuatan buruk yang kedua, dengan sebab sikap kita yang telah memaafkan dan tidak membalas perbuatan mereka yang pertama. Sikap memberikan maaf ini pula lah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana telah diriwayatkan ketika beliau diludahi oleh seorang kafir. Setiap kali melewati suatu jalan, hingga suatu ketika orang kafir tersebut sakit, dan Rasulullah menjenguknya. Seketika itu juga orang kafir tersebut merasa kagum dan takjub terhadap sikap terpuji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hingga mendorong dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Dari kisah di atas, sebenarnya jika Rasulullah menginginkan membalas perbuatan kafir tersebut, mudah saja beliau lakukan. Tetapi hal itu tidak dilakukannya, namun justru memaafkannya. Bahkan lebih dari itu, beliau juga membalas dengan perbuatan yang baik dengan menjenguknya ketika dia sakit, sehingga membuat orang kafir tersebut tersentuh dan tergerak untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Selain itu, tercatat juga dengan tinta emas dalam sejarah Islam, di saat banyak orang kafir Mekah berusaha merelakan dan menyakiti beliau karena agama yang disebarkannya, maka Rasulullah SAW beralih pergi ke kota Taif untuk berdakwah di sana, dengan harapan penduduk kota tersebut mau menerima kepada agama yang dibawanya. Namun tak kala sampai di kota Taif, yang beliau dapatkan bukanlah sambutan hangat atas dakwahnya, tetapi justru tidak jauh beda dengan terjadi di Makkah. Yang didapatkannya adalah lemparan-lemparan batu yang membuat darah suci dari insan termulia ini mengucur keluar membasahi sampai kakinya. Sementara itu terjadi, malaikat Jibril datang menawarkan kepada Nabi agar memerintahkan kepadanya untuk mengazab mereka. Namun beliau menolak, dan justru beliau mendoakan penduduk Taif agar mendapat petunjuk. Dan dengan doa yang masih tetap melegenda sampai sekarang, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti." Inilah contoh sikap yang diajarkan dalam ajaran Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji hambanya yang telah memiliki sifat demikian, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 63, yang artinya, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Dengan demikian, segala bentuk kekerasan yang dilakukan, walaupun dengan dalih membela harga diri, jelaslah bukan merupakan cara yang benar. Ketika orang lain melakukan kesalahan dan dibalas dengan kesalahan, maka tidak ada beda antara keduanya. Dan tentunya cara demikian bukanlah ajaran Islam dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kultum singkat yang dapat saya haturkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah